Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa dari kelas Biologi D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir praktikum yang ke-8, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Silahkan disimak videonya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh air beras dan air sumur terhadap pertumbuhan tanaman cabai merah dan untuk mengetahui pengaruh teknik penyiraman air terhadap laju pertumbuhan tanaman cabai merah. Nah, berikut alat dan bahannya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu wadah bekas 4 buah, wadah bekas semprotan, gunting, plastik, jarum, dan label. Kemudian bahan yang digunakan diantaranya biji cabai merah, air cucian beras, air sumur, dan tanah yang subur. Berikut langkah kerja yang dilakukan. Tahap penyemaian minggu pertama. Disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian berikut adalah wadah yang tidak dipakai. Kemudian wadah ini dilubangi bagian bawahnya agar air dapat meresap keluar. Kemudian biji cabai yang sudah dikupas dan disisihkan bijinya. Kemudian bijinya ini direndam dengan air dan dibuang biji cabai yang mengapung. Mengapa biji cabai yang mengapung ini sebaiknya dibuang? Karena di dalam biji cabai yang mengapung ini isinya kosong. Jadi ambil yang berada di dasar air. Kemudian disisihkan untuk persiapan penjemuran selama 1-2 jam. Kemudian angkat dan berikut tanah yang sudah disiapkan untuk proses penyemaian. Kemudian biji disebar pada tanah. Berikut adalah hasil penyemaian selama 7-10 hari. Kemudian dipisahkan untuk diberi perlakuan. Nah, berikut tahap pertumbuhan minggu kedua. Biji cabai yang sudah tumbuh 1 cm ini akan diberi perlakuan dengan teknik penyiraman air yang berbeda, yaitu teknik penyiraman disemprot dan disiram seperti biasa dengan air cucian beras dan air sumur. Nah, berikut proses pengukuran pada minggu kedua tanaman cabai merah. Aspek yang diamati yaitu tinggi tanaman, kemudian hitung helaian daun yang muncul setiap minggunya. Tahap pertumbuhan minggu ketiga. Pertumbuhan tanaman cabai menginjak minggu ketiga. Perlakuan yang diberikan sama seperti perlakuan minggu sebelumnya, yaitu disiram dan disemprot dengan air yang berbeda, yaitu dengan air cucian beras dan air sumur. Kemudian tanaman ini diukur menggunakan penggaris dan dihitung helaian daun yang muncul pada setiap minggunya. Tahap pertumbuhan minggu keempat. Pada tahap pertumbuhan minggu keempat ini tanaman diberi perlakuan sama, yaitu disemprotkan dan disiram dengan air cucian beras dan disemprotkan dan disiram dengan air sumur. Nah, berikut pengamatan pada air beras yang diberi perlakuan penyiraman disemprot dan disiram. Tanaman ini diukur tinggi tanamannya dan dihitung helaian daunnya. Pada minggu keempat ini terlihat daun yang sudah tumbuh terlihat sudah besar dan lebar. Tanaman ini juga sudah tinggi dari minggu sebelumnya. Hal ini diakibatkan oleh pengaruh air cucian beras dan air sumur yang diberi perlakuan disemprot dan disiram, maka akan berpengaruh pada tanaman cabai tersebut. Nah, berikut pengamatan pada air sumur yang disemprot dan disiram. Diukur tanaman
air sumur yang disiram seperti biasa dan air sumur yang disemprotkan kepada tanaman. Tahap pertumbuhan tanaman cabai setelah 1 bulan. Nah, berikut hasil pengamatan laju pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai yang disajikan dengan tabel. Ini adalah grafik laju pertumbuhan dan perkembangan pada cabai merah. Hasil analisis dari grafik di atas ini menyatakan bahwa grafik yang dihasilkan pada teknik penyiraman air menggunakan air beras yang disiram menghasilkan grafik batang yang berwarna biru semakin tinggi pada setiap minggunya. Hal ini berbanding lurus dengan laju pertumbuhan tanaman yang diberikan perlakuan air beras yang disiram dibandingkan dengan teknik penyemprotan. Dapat dilihat pada air sumur yang dilakukan dengan teknik penyemprotan ini, hasil grafik yang dihasilkan lebih rendah dari grafik batang yang dihasilkan yang lain. Hal ini dapat dilihat pada batang yang berwarna ungu. Dan dapat dilihat pada grafik laju pertumbuhan dengan air sumur yang disiram mengalami peningkatan pada minggu terakhir yang dapat melewati batang grafik air beras dengan teknik penyemprotan. Hal ini berbanding lurus dengan hasil yang didapat dari semua grafik yang didapat. Walaupun pada grafik ketiga hasil akhirnya menghasilkan peningkatan yang sangat cepat. Grafik dengan teknik disiram menggunakan air sumur dapat dilihat pada batang grafik yang berwarna hijau. Kesimpulan: berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaruh perbedaan pemberian kandungan air dan perbedaan penyiraman berpengaruh terhadap laju pertumbuhan tanaman cabai merah. Teknik penyiraman dengan air cucian beras yang disiram menghasilkan tinggi 4,9 cm yang mendekati pada angka 5 cm dengan laju pertumbuhan tanaman cabai, dan jika teknik penyiraman dengan disemprot tanaman menggunakan air cucian beras memiliki hasil akhir 4,5 cm dengan daun yang dimiliki pada masing-masing terdapat 5 helai daun dan memiliki calon daun berikutnya yang terbilang masih sangat muda. Hasil akhir yang dihasilkan dengan teknik penyiraman dengan disiram air sumur menghasilkan tinggi 4,7 cm dibandingkan tinggi tanaman yang disemprotkan air sumur yang memiliki tinggi 4 cm dengan masing-masing memiliki 5 helai daun dan 2 diantaranya masih kecil. Air yang digunakan pada penelitian ini efektif untuk pertumbuhan cabai yang menggunakan air limbah cucian beras dan air sumur dengan teknik penyiraman air yang disiram. Jika dengan teknik penyiraman penyemprotan ini pertumbuhan sedikit lambat dari yang diberikan penyiraman biasa yang akan lebih efektif. Ini adalah dokumentasi penelitian hasil akhir selama 1 bulan. Baik, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.